Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radela Karisa Ruby dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan literasi TIK bagi industri alat peraga CV Dupantois, Kota Malang, Jawa Timur. Nah, di sini saya akan membahas tentang tugas yang sebelumnya, yaitu makalah tentang ICT. Yang pertama ada progres atau isi PPT. Di sini ada pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian industri, pembahasan tentang ICT, dan juga hasil penelitian dan simpulan. Yang selanjutnya ada pendahuluan. Jadi, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui perkembangan dunia teknologi informasi dan juga komunikasi di dalam industri alat peraga pendidikan atau disingkat dengan AP. Pada zaman sekarang, tak jarang kita melihat madrasah tempat belajar mengajar seperti sekolah TK maupun PAUD memerlukan bahan ajar yang efektif agar para murid dapat menangkap dengan baik, salah satunya menggunakan alat peraga pendidikan seperti berbahan dari plastik, besi, maupun kayu balok. Nah, disinilah CV Dupantois memproduksi permainan anak seperti ayunan, jungkat-jungkit, dan juga mainan plastik kayu dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana ICT menjadi peran penting dalam perkembangan industri peraga. Yang kedua, apa manfaat bagi hasil industri. Dan yang ketiga, apa peran penting untuk menciptakan inovasi baru di dalam industri. Tujuan penelitian saya terhadap industri ini ialah memenuhi nilai tugas ICT literasi, yaitu tugas UTS, dan juga menambah wawasan saya tentang teknologi informasi dan juga komunikasi. Dan yang terakhir, mengetahui proses era revolusi industri hingga 4.0. Kemudian yang kedua, saya ada pembahasan. Yang pertama, peran penting ICT dalam pengembangan SDM di industri alat peraga. CV Dupantois menggunakan teknologi modern seperti CCTV untuk memantau keamanan sekitar area pekerjaan alat peraga dan menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan karena di wilayah tempat produksi sering adanya pencuri. Jadi keamanan ini dibuat yang cukup ekstra dalam mencegah adanya tingkat pencurian yang semakin luas. Maka dari itu ada CCTV recording. Ini juga bisa menghubungkan lewat handphone dan data hasil dari video recording tersebut akan dilakukan oleh pihak keamanan industri seperti security dan mendapatkan informasi dan juga dapat menjadi alat bukti. Kemudian dijadikan laporan kepada pemilik usaha. Dengan begitu lingkungan produksi akan aman dan mengurangi tingkat pencurian. Kemudian yang ketiga, ini sudah masuk dalam penelitian. Yang pertama, manfaat ICT bagi hasil industri alat peraga. Di sini industri alat peraga pada CV Dupantois, komunikasi dalam pekerjaan sangat penting di dalam industri ini karena komunikasi yang baik antara pemilik usaha dan juga karyawannya. Contohnya, misalnya karyawan ada kendala dan harus menghubungi pemilik usaha tersebut. Jadi untuk memutuskan sesuatu, mereka tidak perlu menghubungi menggunakan pulsa. Kalau dulu ya, kan sekarang sudah ada wifi yang disediakan oleh industri. Jadi mereka seperti karyawan itu sudah bisa menelpon gitu. Itu adalah manfaat teknologi informasi bagi hasil industri alat peraga. Yang kemudian, peran penting teknologi informasi komunikasi dalam perkembangan industri tersebut. Nah, pada era industri 4.0 sekarang ini, dapat kita lihat bagaimana canggihnya dunia bisnis perusahaan dalam mempromosikan maupun menjual barang maupun jasa mereka. Seperti pada industri alat peraga pada CV Dupantois ini memiliki perbedaan. Kalau di zaman dulu hingga sekarang ini ya, misalnya ada perbedaan iklan maupun tata cara jual beli barang dan juga pengantaran barang. Jadi di sini
mereka menggunakan cara kerja e-commerce. Nah, e-commerce itu sendiri seperti begini cara kerjanya. Customer mengunjungi toko kayak di aplikasi Oren atau Siplah maupun Shopee, terus mereka bisa beli di situ tanpa tanpa visit ke dalam industri tersebut. Jadi mereka melakukan transaksi menggunakan Debit, terus kemudian barang akan diproses oleh pihak industri kepada customer. Nah, yang kedua, mereka juga menggunakan cara kerja e-katalog. Di sini customer dapat melihat foto produk. Jadi jika dulu hanya menggunakan seperti brosur maupun kayak buku gitu ya, buku ada gambar-gambarnya gitu. Kalau sekarang bisnis mereka melejit karena terdapat e-katalog. Nah, itu adalah fungsi dari ICT dalam perkembangan industri alat peraga. Kemudian yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang peran ICT dalam menciptakan inovasi baru di industri alat peraga. Nah, di sini peran ICT sangat membantu industri karena apa? Mereka mewujudkan inovasi baru mereka dengan menuangkan ide-idenya ke dalam desain yang sempurna dan unik agar para murid di sekolah ini semakin semangat untuk belajar dan bermain dengan permainan edukasi. Seperti mereka menggunakan aplikasi seperti Canva maupun CorelDRAW atau Adobe Photoshop dan lain-lain untuk menciptakan desain atau inovasi baru bagi alat peraga pendidikan. Kemudian, mereka juga ada plan launching product. Jadi di sini planning ini seperti perencanaan produk baru, apa yang akan diproduksi oleh industri. Kemudian yang kedua, ada marketing. Ini menggunakan teknik agar produknya terjual banyak. Setelah itu ada desain. Jadi mereka membuat desain atau membuat alat peraga baru yang harus bagus agar customer ini tertarik. Begitu. Nah, yang keempat, ada strategi. Ini mereka fokus kepada target dan cara manajemen memasarkannya. Kemudian setelah itu ada launching produk. Maaf. Jadi di sini launching ini seperti produk kerajinan ini udah siap diluncurkan. Nah, itulah step-step dari plan launching produk. Setelah itu hasil penelitian. Jadi pada revolusi era 4.0 ini sangat memerlukan peran teknologi, informasi, dan juga komunikasi yang berguna untuk membawa industri, terutama CV Dupantois, jauh lebih berkembang dari sebelumnya. Nah, penerapan teknologi ini memberikan dampak yang positif bagi banyak pihak, seperti karyawan dan juga pemilik usaha, kemajuan ekonomi, perusahaan, dan juga memajukan SDM. Nah, di sini banyak guru sekolah terbantu dalam memberi edukasi kepada murid-muridnya karena dengan berdirinya industri ini, alat peraga pendidikan ini menciptakan berbagai produk untuk mendukung proses belajar mengajar anak TK dan SD dan juga PAUD. Kemudian kesimpulan yang dapat saya ambil ialah setelah melakukan penelitian ini, kita dapat melihat bahwa teknologi informasi dan komunikasi sangat penting, juga bermanfaat bagi banyak pihak seperti karyawan industri, komunitas perguruan TK dan PAUD, serta anak didik yang membutuhkan alat peraga dalam proses belajar. Nah, perkembangan di sektor industri pada era 4.0 ini sangat merubah perekonomian dunia. Nggak usah, kesimpulan aja. Nah, di sini ada kesimpulan dari hasil penelitian saya, yaitu
Setelah melakukan penelitian pada CV Dupantos yang memproduksi alat peraga pendidikan, kita dapat melihat bahwa teknologi informasi dan komunikasi sangat penting dan bermanfaat bagi banyak pihak, seperti karyawan industri sendiri, komunitas, perguruan TK dan PAUD, kemudian anak didik mereka yang membutuhkan alat peraga ini dalam proses belajar. Dan perkembangan di sektor industri pada era 4.0 ini sangatlah merubah perekonomian dunia dengan adanya teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, saya akan mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan dukungan serta bimbingan ibu dosen saya, yaitu Ibu Fau, dan telah mengarahkan saya dalam pembuatan penelitian ilmiah pada industri di lingkungan sekitar. Dan saya di sini juga menyantumkan beberapa daftar pustaka dari katalog online dan juga dari dosenpendidikan.co.id. Nah, itulah sekian pemaparan saya dari progres penelitian ini. Jika saya terdapat salah kata maupun salah pengucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.